selamat datang di channel Nikma Writer. Hari ini aku mau bahas tentang buku yang sudah aku tulis. Karena kalau nggak buku orang lain mungkin nanti ya kalau di session bedah buku. Nah, kalau yang sekarang aku mau bahas buku aku sendiri, karena di mana lagi ngebahasnya ya kalau bukan di channel sendiri. Pernah sih dibahas sama beberapa temen di blog, kebanyakan sih di blog ya, kalau reviewnya itu bagus-bagus. Oke, lanjut ya. Buku apa aja itu? Tahun 2018 aku menulis buku cara KonMari Mengubah Hidupku. Ini buku pertama aku banget, non-fiksi, dan cukup memantik gitu buat diri aku sendiri supaya menulis lagi dan lagi. Ternyata tulisanku pun juga dihargai gitu loh. Maksudnya selama ini akan lebih banyak nulis di media sosial, terus waktu itu juga zamannya KonMari aku lebih banyak sharing di grup WhatsApp, di Facebook. Intinya sih ingin menceritakan aja bagaimana sih KonMari itu bisa mengubah beberapa aspek dari kehidupan aku. Yang pertama, aku membahas dari sisi mindset ya, terutama karena memang secara background agak mirip-mirip sih, karena dari kecil suka berbenah dan pernah juga jadi juru berbenah. Intinya waktu itu kayak semacam membangkitkan inner child gitu loh, dan akhirnya aku tulis buku ini. Selain bahas tentang KonMari, aku juga membahas 3 metode lainnya dari Jepang sama-sama, seperti 5S, Japanese Concept, terus Dansari dari Hideko Yamashita, dan konsepnya minimalis Fumio Sasaki. Nah, buku ini juga aku membahas komunitas waktu itu, yang sekarang udah nggak ada komunitasnya karena emang udah dibubarkan ya tahun 2018 awal September. Itu udah berubah jadi metode komunitas yang lain, dan kita membangun metode sendiri, itu Kemarapi. Nah, buku ini tuh apa sih kelebihannya? Mungkin bagi beberapa temen yang sudah bacanya bisa bandingkan ya kayak gimana. Kalau menurut aku sendiri yang udah nulis buku ini, selain dari isi yang aku banyakin buat praktek, terutama bagaimana cara menerapkan metode KonMari di kehidupan sehari-hari dengan pasangan, dengan anak, juga aku bikin jadwalnya seperti apa itu udah di sini semua. Dan yang jelas ada tutorialnya juga untuk melihat jilbab, gamis, kayak gitu. Oke, oh ya, yang pengen tahu bukunya bisa ke mizanstore.com atau bisa lihat di Bentang Pustaka. Next, buku yang kedua. Nah, ini buku kebanggaan aku banget karena buku yang ini adalah jawaban dari kegamangan waktu itu KonMari udah liar. Nah, kami berlima sebagai pendiri membuat metode dan gagasan baru yang bernama Gemarapi. Gemarapi itu akronim dari Gerakan Mata Negeri dari Rumah dan Pribadi. Kita berlima sama-sama nih, sebenarnya gagasan utamanya yang paling berperan itu di sini adalah Mbak Putri dan saya, karena memang terjun banget di kurikulumnya kan, yang terlibat langsung lah intinya dalam pembuatan konsep kelas-kelas gitu. Karena kita berdua jadi tim kurikulum, tapi di sini juga ada cerita tentang personalnya pendiri. Jadi kita ditulis berlima gitu, dan memang buku ini masih general ya teman-teman, bukan yang membahas detail satu-satu per ruangan, per kategori, tidak, karena semuanya itu ada di kelas. Kalau dituangkan di sini jadi tebal banget nanti. Soalnya di kelas sendiri kan sangat banyak materinya gitu. Dan ini kelebihannya lagi, kita membahas tentang jurnal. Di sini ada gambarannya. Memang kalau ada yang komen ini kok bukunya kayak teoritis ya, emang kayak gitu. Ini kita membahas tentang latar belakang, tentang konsep secara umum, terus juga tentang apa sih Gemarapi lah intinya gitu, dan dilihat dari sisi
pendirinya juga. Jadi di sini masuknya ke dalam kategori kisah inspiratif gitu, bukan how to ya teman-teman ya, beda. Next mungkin nanti ada how to. Oke, buku yang ketiga yaitu dari Ihsan Media. Buku ini buku dari alumni angkatan pertama kelas Menata Rumah, Gemari Pratama dan Gemari Maya. Buku ini kami persembahkan untuk Gemarapi. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu kayak gimana kelasnya, bisa kok baca-baca cerita-cerita dari teman-teman di sini. Kita antologi, kumpulan cerita tentang saat berbenah gitu. Di sini aku berperan ngisi di bagian akhir, bagian belakang tentang single tasking, karena aku sulit banget sama multitasking. Jadi ini adalah buku perkumpulan dari cerita-cerita dan aku perannya juga ngedit juga gitu. Jadi ada tulisan masuk, aku editing. Di sini aku sebagai editor sekaligus bantuin teman-teman masukin bukunya gitu. Ini masih ada loh, kalau memang mau ada yang berminat bisa cek aja di Ihsan Media ya, ihsanmedia.com. Oke. Kemudian buku yang aku banget, sebenarnya aku tuh suka banget sama fiksi ya, karena memang fiksi itu tanpa beban gitu loh. Kalau nulis ya udah kita tulis aja gitu, tanpa perlu mencantumkan data, walaupun riset itu juga perlu ya, harus ada logika kalau kata Bu RT di kelas case and writing. Tapi karena memang aku sulit juga untuk nulis fiksi yang terlalu panjang untuk saat ini, masih belum untuk novel gitu. Mungkin next aku masih harus banyak berlatih, dan cara latihan aku ada di sini. Aku menulis cerpen teman-teman. Ini tentang cerita persahabatan, kalau ini tentang kisah cinta. Dan buku ini sudah out of stock teman-teman, udah nggak ada lagi. Jadi ya udah, aku mau cerita kayak gimana nanti mungkin bisa aku masukin ke podcast kali ya, atau di sini di YouTube bisa juga. Nanti aku bunyikan buku ini naskah yang aku tulis. Oke, itu singkat cerita tentang buku. Mungkin ada yang mau komen gimana cara nerbitin buku dan sebagainya, teman-teman bisa komen aja, dan aku minta saran kira-kira aku mau bahas buku apa lagi nanti ke depan gitu. Karena memang aku tuh baca buku itu banyak banget, dan di lemari aku juga masih ada banyak banget buku yang belum aku baca. Nanti mungkin kalau udah ada beda buku aku akan tulis juga gitu. Dan bukan tulis ya, aku belajar sih di sini untuk menyampaikan isinya juga gitu. Oke, sekian dari aku. Makasih.